Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak di channel BioProgress, channel yang membahas materi biologi dan segala hal yang berkaitan dengan biologi. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai sel ya. Nah, di materi sel ini kita akan berkenalan dengan sel. Kemudian kita juga akan membahas tentang struktur sel dan fungsinya. Lalu kita juga akan membahas sistem endomembran dan yang terakhir kita akan membahas mekanisme transport pada sel. Nah, untuk berkenalan dengan sel nantinya kita akan membahas tentang sejarah penemuan sel, definisi sel, ukuran sel, komponen penyusunnya dan juga tipe sel. Lalu di struktur sel dan fungsinya kita akan belajar struktur sel prokariotik dan organelnya, pastinya dengan fungsinya ya. Kemudian struktur sel eukariotik dan organelnya, dan juga perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Lalu untuk sistem endomembran, kita harus mengenal dulu nih apa yang dimaksud dengan sistem endomembran dan juga mekanismenya. Lalu yang terakhir, untuk transport pada sel, kita akan belajar tentang transport aktif dan juga transport pasif. Jadi yang akan kita pelajari pertama ini adalah berkenalan dengan sel. Tapi sebelum berkenalan dengan sel, kakak ingin kalian coba mengamati 3 gambar yang kakak punya. Jadi kakak punya gambar kursi, kemudian ada virus dan juga ada manusia. Coba tebak, dari ketiga gambar ini, yang mana yang punya sel? Gambar yang mempunyai sel itu adalah yang terakhir ya, yaitu manusia. Jadi, sel itu hanya dimiliki oleh makhluk hidup. Kalau gambar pertama itu kan gambar kursi ya, di mana kursi itu merupakan benda mati. Jadi dia tidak punya sel. Kemudian di gambar kedua ada virus. Virus ini sebenarnya dia merupakan makhluk antara hidup dan mati. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup karena dia nggak punya sel. Dan yang terakhir manusia. Pasti ya, ini sudah pasti. Manusia itu merupakan makhluk hidup. Makanya manusia punya sel. Nah, jadi dari ketiga gambar ini kita tahu bahwa ternyata sel itu hanya dimiliki oleh makhluk hidup. Baik hewan, tumbuhan, bakteri, manusia, jamur, dan segala macamnya yang masih termasuk ke dalam makhluk hidup berarti dia punya sel ya. Kalau antara hidup dan mati seperti virus, maka dia tidak punya sel. Oke, sekarang kita coba belajar tentang sejarah penemuan sel. Jadi bagaimana sih awal mula sel itu ditemukan? Nah, pada tahun 1665 terdapat seseorang bernama Robert Hooke yang saat itu tengah mengamati sel gabus. Dan saat mengamati sel gabus ternyata ia menemukan ruang-ruang kecil yang menyusun sel gabus. Kemudian ruang kecil itu diberi nama sel atau selula yang artinya kamar. Lalu berlanjut nih penemuannya pada tahun 1674 ada Anthony van Leeuwenhoek yang pada saat itu mengamati sel hidup dari alga Spirogyra dan juga bakteri dengan menggunakan mikroskop. Jadi sebelumnya kalau Robert Hooke itu kan mengamati sel yang mati, sedangkan kalau Anthony van Leeuwenhoek itu dia sudah mengamati sel yang hidup. Kemudian pada tahun 1831 ada Robert Brown yang pada saat itu menemukan nukleus pada sel tanaman anggrek dan beliau menyatakan bahwa nukleus atau inti sel ini merupakan bagian yang penting dari sel. Kemudian di tahun 1835 ada Felix Dujardin yang menyatakan bahwa bagian penting adalah cairan sel. Jadi bagian penting yang ada di sel itu adalah cairannya. Berarti dari sini kita tahu nih bahwa sel itu juga memiliki bagian cairnya. Selain inti sel atau nukleus yang sebelumnya dikatakan oleh Robert Brown, ternyata Felix Dujardin 4 tahun kemudian menemukan bahwa sel juga memiliki cairan, dan cairan ini merupakan bagian yang penting di dalam sel. Selanjutnya ada Swan dan Sladen yang pada tahun 1838 mengatakan bahwa sel itu merupakan unit dasar kehidupan dan setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Dilanjut oleh Johannes Purkinje yang pada tahun 1840 memperkenalkan istilah protoplasma untuk bagian cairan sel. Jadi yang bagian cairan sebelumnya dibilang oleh Felix Dujardin itu diberi nama protoplasma oleh Johannes Purkinje. Selanjutnya ada Rudolf Virchow pada tahun 1858
mengatakan bahwa sel yang sekarang itu berasal dari sel sebelumnya, atau bahasa latinnya itu omnicellula e-cellula. Lalu pada tahun 1874 ada Max Schultz yang mengatakan bahwa sel itu merupakan unit fungsional dari kehidupan dan protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Nah, itulah beberapa ilmuwan yang berperan dalam penemuan sel dan juga isinya. Dimulai dari Robert Hooke pada tahun 1665 yang secara tidak sengaja menemukan ruang-ruang yang ada di dalam sel gabus yang kemudian ia beri nama selula atau sel. Nah, dari situlah kemudian penelitian tentang sel berlanjut sampai dengan sekarang. Jadi, sebenarnya untuk ilmuwan yang berperan dalam sejarah penemuan sel itu bukan hanya yang kakak sebutkan saja ya, tapi ada banyak banget ilmuwan yang berperan dalam penemuan sel. Yang kakak sebutkan itu hanya beberapa saja, yang mana awalnya hanya ditemukan ruang kosong doang, sampai kita tahu nih bahwa ternyata di dalam sel itu ada nukleus, lalu ada bagian cairnya juga, sampai bahkan sekarang kita udah tahu ya bahwa di dalam sel itu ada banyak banget organel yang punya perannya masing-masing. Yang nanti akan kita pelajari di video selanjutnya ya. Nah, dari sejarah ini kira-kira apa sih sebenarnya sel itu? Jadi, sel itu merupakan unit terkecil yang struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Disebut struktural karena sel ini menyusun makhluk hidup. Jadi, dia itu merupakan komponen dasar dalam penyusunan makhluk hidup. Kemudian, sel juga disebut sebagai unit yang fungsional karena memang sel itu sangat berperan dalam kehidupan. Jadi, sintesis protein, proses metabolisme, itu semuanya terjadi di dalam sel. Yang mana proses-proses tersebut itu sangat penting bagi makhluk hidup. Kemudian, sebagian besar sel itu ukurannya 1-100 mikrometer, jadi kecil banget ya sel itu. Makanya kita nggak bisa ngelihat sel dengan mata telanjang, jadi kita harus menggunakan alat bantu kalau mau melihat sel, yaitu bisa dengan menggunakan mikroskop. Di sini kakak punya gambar perbandingan antara sel dengan objek-objek lain yang mungkin kalian familiar ya. Nah, di sini ada telur dari katak. Telur katak itu ukurannya sekitar 1 cm sampai dengan 0,5 cm-an. Nah, kemudian kalau misalnya sel itu ukurannya adalah 100 mikrometer. 1-100 mikrometer. Berarti sel itu ukurannya 10.000 lebih kecil daripada telur katak. Makanya kita nggak bisa lihat pakai mata kepala kita sendiri. Jadinya kita perlu bantuan mikroskop. Nah, mikroskop yang biasa kalian pakai di sekolah itu biasanya mikroskop cahaya ya. Mikroskop cahaya itu hanya bisa melihat penampakan sel dari luar saja. Sedangkan kalau kalian ingin melihat isi dari sel, itu harus menggunakan mikroskop yang lain, yaitu mikroskop elektron. Yang mana dengan mikroskop elektron, biasanya kita bisa sampai melihat organel-organel yang ada di dalam sel. Selanjutnya kita masuk ke komponen kimia sel. Sebelumnya kan kita udah berkenalan ya dengan sel. Apa yang dimaksud dengan sel, lalu ukurannya itu seberapa, kita sudah tahu. Sekarang kita coba cari tahu kira-kira bahan penyusun sel itu ada apa aja ya. Nah, jadi secara garis besar bahan penyusun sel itu ada meliputi unsur dan senyawa, di mana unsur yang menyusun sel itu adalah unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro itu berarti unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak ya, yaitu ada oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalsium. Sedangkan unsur mikro berarti kebalikannya, yaitu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yaitu ada besi, tembaga, kalium, natrium, magnesium, seng, dan sebagainya. Pokoknya selain unsur makro yang disebutkan, berarti dia masuknya ke dalam unsur mikro. Kemudian ada juga senyawa organik yang dibutuhkan dalam penyusunan sel, yaitu ada karbohidrat, ada lipid, ada protein, dan juga ada asam nukleat. Asam nukleat di sini contohnya seperti DNA dan RNA ya. Sebagaimana yang kita tahu, DNA itu kan penting banget sebagai unit hereditas atau pewarisan sifat. Nah, di dalam sel itu nantinya ada DNA juga ya, tepatnya kalau pada manusia itu di dalam nukleus atau di dalam inti sel. Nah, nanti untuk bagian-bagian sel akan kita pelajari di video selanjutnya ya. Selanjutnya, ada juga nih senyawa anorganik yang menyusun sel, yang terdiri dari air, garam mineral, dan juga gas. Selanjutnya kita masuk ke tipe sel. Jadi,
sel itu ternyata ada dua tipe, yaitu ada sel prokariotik dan juga ada sel eukariotik. Sel prokariotik gambarnya seperti ini, sedangkan sel eukariotik gambarnya seperti ini. Nah, sel prokariotik itu adalah sel yang dimiliki oleh kingdom Monera. Jadi semua Monera punya sel tipe prokariotik, di mana Monera itu kan berarti bakteri ya. Baik itu Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria, pokoknya bakteri itu semuanya memiliki sel tipe prokariotik. Sedangkan untuk sel eukariotik itu dimiliki oleh Protista, fungi, plantae, dan animalia. Kalau yang kakak tunjukkan di sini adalah gambar dari sel eukariotik untuk animalia ya. Karena nanti ada perbedaan nih antara sel dari animalia, plantae, fungi, dan juga Protista. Nah, kalau kita bandingkan keduanya, sebenarnya keduanya ini, baik sel prokariotik dan sel eukariotik, memiliki persamaan dan perbedaan. Kita coba bahas persamaannya terlebih dahulu ya. Jadi persamaan antara prokariotik dan eukariotik itu, yang pertama adalah sama-sama memiliki membran plasma, atau ada juga yang menyebutnya membran sel. Nah, membran plasma atau membran sel ini fungsinya sebagai pelindung. Jadi dia akan melindungi bagian-bagian yang ada di dalam sel. Organel-organel yang ada di dalam sel akan dilindungi oleh membran plasma. Kemudian yang kedua, ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan bagian cair atau semi cair yang ada di dalam sel, di mana sitoplasma ini merupakan tempat berbagai macam reaksi kimia. Lalu ada juga ribosom. Ribosom kalau digambar tuh bentuknya seperti bulat-bulat ya, bulat-bulat kecil. Nah, ribosom ini fungsinya adalah untuk membentuk atau memproduksi protein. Yang mana protein itu sangat penting ya untuk tubuh kita. Karena tadi, protein itu juga merupakan salah satu bahan dasar untuk membuat sel. Jadi, setiap makhluk hidup pasti butuh protein. Nah, itu adalah beberapa persamaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Sekarang kita coba lihat perbedaannya ya. Ada juga nih perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama kita lihat pada sel eukariotik itu terdapat nukleus atau inti sel, di mana inti sel itu dilapisi atau dibungkus oleh selubung nukleus atau yang biasa kita sebut sebagai nukleoplasma. Jadi DNA kita itu adanya di dalam nukleus, yang mana nukleus kita itu dilindungi oleh nukleoplasma atau selaput nukleus atau pembungkus dari nukleus. Sedangkan pada sel prokariotik dia tidak punya nukleus, jadinya DNA-nya itu bercampur dengan sitoplasma. Nah, struktur seperti ini disebutnya sebagai nukleoid. Jadi nukleoid itu adalah kondisi di mana DNA dari bakteri itu dia tidak dibungkus oleh nukleus dan dia tuh terkondensasi atau berkumpul di tempat tertentu yang ada di sitoplasma, gitu ya. Jadi walaupun dia nyampur sama sitoplasma, DNA-nya tuh ngumpul di bagian sini, gitu ya. Enggak sampai mencar-mencar banget. Nah, kemudian pada sel prokariotik terdapat struktur yang bernama plasmid. Plasmid ini merupakan DNA juga, tapi DNA-nya bentuknya melingkar atau disebut sebagai DNA sirkuler. DNA sirkuler atau plasmid ini hanya dimiliki oleh prokariotik doang ya, sedangkan eukariotik tidak punya plasmid. Plasmid ini dia ukurannya kecil banget, makanya si plasmid ini dia bisa keluar masuk sel dengan mudah. Jadi biasanya kalau dalam rekayasa genetik, para ilmuwan tuh sering banget memakai plasmid karena plasmid ini bisa keluar masuk sel dengan mudah dan bisa dengan mudah pula untuk direkayasa. Selanjutnya ada juga mitokondria pada sel eukariotik, di mana mitokondria itu fungsinya adalah untuk tempat respirasi sel, yang mana dari proses respirasi tersebut akan dihasilkan energi. Tapi pada sel prokariotik tidak punya mitokondria. Sel prokariotik itu menghasilkan energinya dari mesosom. Jadi fungsi mitokondria pada sel eukariotik itu sama dengan fungsi mesosom pada sel prokariotik. Cuma memang untuk mesosom dia bentuknya lebih sederhana daripada mitokondria ya. Soalnya mesosom itu hanya berupa membran yang berlekuk-lekuk. Sedangkan mitokondria itu bentuknya sudah kompleks.
Kemudian yang terakhir ada dinding sel. Sebelumnya, baik sel eukariotik maupun sel prokariotik itu kan punya yang namanya membran sel yang berfungsi sebagai pelindung. Tapi ternyata pada sel prokariotik pelindungnya tuh berlapis-lapis. Selain dilindungi oleh membran sel, sel juga dilindungi oleh dinding sel. Jadi dinding sel itu berada di luar membran sel ya. Jadi lapisan pembungkusnya kalau dari dalam pertama membran sel dulu, kemudian baru dinding sel. Dinding sel ini strukturnya dia lebih kaku daripada membran sel dan fungsinya juga sama, yaitu untuk pelindung. Nah, sebenarnya pada sel eukariotik itu ada kingdom yang memiliki dinding sel, yaitu kingdom Plantae, Fungi, dan Protista. Jadi selain animalia, Plantae dan Fungi itu memiliki dinding sel juga. Dinding sel itu kan strukturnya kaku ya. Nah, inilah yang menyebabkan fungi atau jamur dan Plantae atau tumbuhan tidak bisa bergerak bebas. Beda dengan manusia dan hewan. Kalau manusia dan hewan itu kan bisa bergerak dengan bebas ya. Kita bisa berlari, kita bisa berjalan, sedangkan Plantae dan fungi itu tidak bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena sel-sel yang dimiliki mereka itu memiliki dinding sel, di mana dinding sel itu tadi strukturnya kaku. Jadinya itulah yang membuat fungi dan Plantae tidak bisa bergerak bebas. Sedangkan untuk protista, kalau kalian masih ingat, protista itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada protista mirip hewan, ada protista mirip tumbuhan, ada protista mirip jamur. Nah, untuk protista mirip tumbuhan, ada beberapa yang memang memiliki dinding sel. Jadi protista itu hanya beberapa doang ya yang memiliki dinding sel, tidak semuanya. Sedangkan fungi sama Plantae itu memiliki dinding sel. Oke, nanti di video selanjutnya kakak akan tampilkan juga gambar dari struktur sel pada tumbuhan ya, sebagai pembanding dinding sel pada eukariotik juga ada ternyata. Nah, itulah beberapa perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Kalau kita rangkum seperti ini ya, jadi persamaan dari prokariotik dan eukariotik itu adalah keduanya sama-sama memiliki membran sel, sitoplasma, dan juga ribosom. Lalu perbedaannya, kalau dari membran inti sel atau nukleus, prokariotik itu tidak memiliki nukleus ya. Sedangkan eukariotik memiliki nukleus. Lalu dari letak DNA-nya, prokariotik itu terletak di nukleoid. Kita sebutnya sebagai nukleoid, yaitu DNA yang tersuspensi atau berkumpul di satu tempat tertentu yang ada di sitoplasma. Sedangkan eukariotik DNA-nya terdapat di dalam nukleus atau di dalam inti sel. Lalu untuk plasmid atau DNA sirkular itu hanya dimiliki oleh prokariotik, sedangkan eukariotik tidak punya plasmid. Kemudian untuk organel penghasil energi, tadi ya, kalau prokariotik itu pakai misosom, sedangkan eukariotik pakainya mitokondria. Lalu yang terakhir dari sistem endomembran. Nah, sistem endomembran ini nanti akan kita pelajari di subbab ketiga ya. Tapi di sini kita coba spill dulu aja sedikit. Kalau prokariotik itu dia nggak punya sistem endomembran, sedangkan eukariotik punya sistem endomembran. Nah, kalau soal dinding sel yang tadi, ini nggak kakak masukin tabel ya, karena beberapa eukariotik itu tadi punya dinding sel. Cuma memang pada sel hewan itu tidak punya dinding sel. Jadi ini kita tidak masukkan ke sini saja ya. Oke, kalau gitu materi hari ini sudah selesai ya. Jadi barusan kita sudah belajar mengenai sejarah sel, lalu kita juga belajar tentang definisi sel serta ukurannya. Kita juga belajar tentang komponen penyusun sel, ada apa aja. Tadi ada senyawa organik dan anorganik serta ada unsur makro dan unsur mikro. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang persamaan dan perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Sekian dari kakak, mudah-mudahan membantu ya. Tetap semangat belajarnya, sampai jumpa di video selanjutnya.